Gokil, saham brand 2 hari berturut-turut naiknya banyak banget. Nah, di video kali ini kita bongkar rahasia di balik pergerakan saham ini. Pastikan kalian nonton sampai akhir karena di bagian terakhir kita bakal bedah analisa teknikalnya buat kalian yang mau cari timing yang pas buat entry. Selamat datang kembali di Kurikulum Saham Indonesia bersama gua Alex. Kali ini kita akan bahas saham brand milik emiten Prajogo Pangestu. Saham ini baru aja naik drastis dan banyak yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sampai-sampai sahamnya dilirik para big player. Jadi kita akan bahas kenapa saham ini jadi hot topic dan apa yang membuatnya istimewa sekarang. Oke, mulai dari pergerakan harga. Pada 8 November 2024, harga saham brand tiba-tiba melonjak sampai 14,58% ke level 6.875 per lembar. Padahal, sebelumnya sempat merah dari tanggal 1 sampai 7 November. Artinya, saham ini banyak rebound yang cukup kuat kan? Kalau kita lihat datanya, ada transaksi sekitar 56,92 juta saham dengan nilai transaksi mencapai 386,24 miliar rupiah. Ini bukan angka yang kecil teman-teman. Nggak cuma itu, yang bikin saham ini makin kuat adalah aksi beli asing yang mencapai 58,4 miliar rupiah dengan net buy sekitar 13,3 miliar rupiah. Nah, kalian pasti tahu kan kalau asing udah masuk, berarti ada sesuatu nih yang menarik di saham ini. Paus, paus. Sekarang, mari kita bahas sentimen positif dari OJK. Ada pernyataan dari OJK yang menyebutkan kalau konsentrasi kepemilikan saham brand tidak menjadi masalah. Meski sempat gagal masuk indeks FTSE Russell karena aturan free float, jadi hal ini langsung bikin investor tambah optimis. Untuk kalian yang penasaran soal kinerja keuangan brand, di laporan keuangannya, brand mencatat pendapatan konsolidasi sebesar 441,3 juta US dollar. Meski ini turun sedikit karena ada unplanned outage di geothermal unitnya, kabar baiknya mereka berhasil selesaikan masalah ini di awal September. EBITDA perusahaan juga masih kuat di 377 juta US dollar dan mereka tetap mempertahankan margin EBITDA di atas 85%. Artinya, meskipun ada penurunan, manajemen brand tetap melakukan langkah-langkah operasional yang efektif untuk menekan biaya. Dari sisi laba bersih nih, brand mencatatkan 86,1 juta US dollar untuk 9 bulan pertama 2024. Meskipun ada penurunan di pendapatan dan EBITDA, salah satu faktor yang menopang kinerja mereka adalah akuisisi Sidrap 1 dan peningkatan kepemilikan di Salak Darajat. Dari sisi total aset, mereka mengalami pertumbuhan 7,9% dari akhir tahun 2023 hingga mencapai 3.785 miliar US dollar. Rasio net debt to equity juga membaik di level 2,1 kali. Jadi masih ada ruang buat ekspansi ke depan. Yang menarik dari brand ini, mereka nggak cuma fokus di performa jangka pendek, brand juga punya rencana besar untuk meningkatkan kapasitas geothermal mereka. Mereka akan lakukan retrofit dan upgrade unit yang ada, serta menambah unit baru untuk menambah kapasitas 104,6 MW dalam beberapa tahun ke depan. Menariknya lagi nih, unit Salak Binary ini bakal mulai operasi COD di akhir tahun ini, yang bisa meningkatkan kapasitas dan output mereka. Jadi kalau kita lihat, langkah brand buat efisiensi dan ekspansi ini bisa jadi sentimen positif untuk performa jangka panjang. Menurut kalian, apakah langkah ini bakal cukup kuat buat membuat harga sahamnya terus naik? Tulis pendapat kalian di komen ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian analisa teknikal. Oke guys, secara teknikal, ini kan ada gap ya saham brand. Jadi kalau gue tandain tuh di sini. Nah, di 8825 ini mentok untuk menutup area gap ya. Kita tandain dulu. Nah, kalau ngelihat ke weekly, gue naikin time frame ke weekly, ini akan lebih terlihat lebih jelas lagi. Nah, kalau di saham weekly terlihat jelas kalau ini ada support trend line yang masih uptrend. Walaupun sejak peristiwa terjadinya candle yang bearish engulfing yang terbentuk di 17 September 2024 lalu, ini membuktikan bahwa terjadi bearish impulse yang mulai tercipta dan menyisakan adanya gap. Jadi target gua adalah nyampe menutup target di sini. Kalau kita mengacu pada target tersebut, maka kita coba membuat trading plan-nya. Misalnya entry di 7.375, tutupan yang hari ini. Stop loss di swing low yang terendah di 5.700, atau 22% ya risikonya. Dan targetnya adalah menutup gap, yaitu di 8.825, hanya 19% upside-nya. Dan ini jelas merupakan trading plan yang tidak menarik secara risk-reward ratio-nya. Jadi apa yang akan gue lakukan? Gue akan menunggu terkoreksi. Jadi kalau misalnya besok-besok dia akan terkoreksi mendekati area support lagi, di situ gue baru akan entry. Jadi misalnya dia terkoreksi sampai ke level 7.000 misalnya. Nah, di sini akan menarik risk reward rasionya menjadi 1,4. Jadi risikonya 18%, upside-nya 26%.
Dan ingat ya, ini adalah disclaimer on ya guys. Keputusan trading dan keputusan investasi ada di tangan kalian masing-masing. Oke guys, itu dia pembahasan lengkap soal saham brand kali ini. Dari mulai fundamental sampai ke technical. Kita udah bahas semuanya. Kira-kira kalian tertarik nggak buat investasi di saham ini? Atau masih mau wait and see? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini buat dukung konten-konten finansial kayak gini. Dan kalau kalian punya pendapat atau analisa sendiri soal saham brand, yuk kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai ketemu di video berikutnya.